Makinis si Selena. Manipis pa ang buhok sa kanyang ari. Iya ngayon. Ilang taon ka na? Lahat. Bakit ang nababasa ang katawan mo? Malinis yung dadaanan ng dila ko. Kapit. Sampai waktu malam, Selina tetap menangis ketakutan dan memohon agar Tiago melepaskan dirinya. Namun yang ada Tiago malah menggebernya habis-habisan dan alhasil malam itu sang singkong Tiago memecahkan Selina, guys. Selina gadis polos itu iya-iya aja dan nurut disuruh praktek biologi. Semakin Tiago mengencangkan pedalnya, makin kenceng juga tangisan keenakan itu. Dan anjir, lagi-lagi Domeng hanya bisa menikmati suara mantap-mantap itu dari bawah dan menggenjreng anunya sendiri. Setelah praktek biologi itu, Tiago tertidur pulas. Namun Selina masih tetap menangis sendiri. Tak lama ia pergi melarikan diri dari rumah itu dan kembali pulang ke rumah ayahnya. Namun sampai rumahnya, ibarat membangunkan beruang dari tidurnya, ayahnya malah mengamuk dan Selina dengan kejam.
Pistol, bukas magtulog! Ilayo niyo lang ako kay Katiago. Halika lang nila. Saan ang ama mo? Selina yang malang itu hanya bisa pasrah dan menangis sendiri di tengah malam itu tanpa teman dan tujuan. Namun anjir banget lah. Ngapain juga Selina malah balik lagi ke rumah sarang iblis itu, anjay? Mending kabur anjir. Masih pagi si Domeng kena lagi guys. Tiago memberikan salam olahraga karena kesalahan Domeng gak ngandangin ayam-ayamnya tadi malam. Ngelihat Domeng seperti itu, Selina ngerasa iba. Tapi Tiago salfok dengan kecantikan dan perubahan Selina yang tiba-tiba aja kayak gak terjadi apa-apa. Ya kayak nurut dan jadi anak baik aja gitu. Bahkan Selina memasakkan sarapan buat mereka. Ibarat punya mainan baru nih. Tiago mungkin gemes banget ya sama Selina. Dia menyuruh Selina buat gak make dalam kalau di rumah. Biar gampang nganunya katanya. Anjir. Setiap menit tangannya tuh gatel pengen mengobok-obok serabi lempitnya Selina melulu. Bahkan ketika sarapan, tangannya buat makan, ganti kakinya yang buat mengobok-obok. Anjir, gila Lundro. Siang itu datanglah seorang ibu-ibu ke rumah Tiago dengan tujuan menukarkan kalung emasnya dengan uang. Tiago hanya memberikan beberapa uang yang mungkin jauh di bawah harga pasaran. Terlihat pelit. Ya emang pelit sih, tapi karena dia gak pengen dianggap gak punya perasaan, ia pun menambahkan harga kalung emas itu dikit. Makin hari Selina semakin menerima keadaan yang menimpanya. Malahan kini ia selalu bantu-bantu pekerjaan Domeng. Bahkan yang bikin Tiago tercengang, tanpa diperintah pun Selina mau dan mulai jago nyervis rudalnya dengan gaya helikopter. Hingga di suatu hari Selina menyatakan perasaannya pada Tiago bahwa tiap kali mereka berhubungan iclik, Selina ngerasa punya perasaan yang kuat pada Tiago. Tiago tak menyangka bahwa Selina mengatakan seperti itu. Dan Selina langsung menyeruput Tiago di pagi itu. Saat itulah aura-aura pernya Selina sangat kuat guys. Hehe. Tak lama banyak kertas bertebaran melalui pesawat militer milik Jepang dan menyebarkan sebuah surrender card yang pesannya merupakan sebuah pertimbangan untuk tentara Filipina dan tentara Amerika. Karena turun hujan, mereka berdua lanjut iclik di tengah derayan air hujan dengan kehypean Selina guys. Semenjak saat itu, Tiago sepertinya mulai luluh hatinya dan jatuh cinta pada Selina. Ia membuktikan kasih sayangnya itu dengan memberikan sebuah kalung emas yang selama ini gak ada perempuan lain yang bisa mendapatkannya guys. Alhamdulillah, si Dajjal luluh juga guys. Selain itu, perubahannya juga dapat dirasakan oleh warga sekitar. Hal itu terbukti karena Tiago udah lebih banyak senyum dan sikapnya yang ringan. Masih ingat Berong? Ya benar, ayahnya Selina. Ia pun sampai melongo ngelihat Selina kini juga telah berubah jadi gadis yang cantik, memakai kalung emas yang diberikan Tiago. Sepertinya dia iri. Maaliwalas ang anyo mo. Buti pa siguro bigyan mo na lang ako ng tuba. Laro ka ng apoy. Salamat po. Mag-iingat ako. Itiwala. Ganon din ako.
Sore itu mereka meminum tuak hingga membuat Tiago mabok dan gak sadarkan diri. Karena Tiago mabok, Selina mempunyai kesempatan buat mengunboxing lemari dan mengambil kalung milik Tiago. Kalung itu mengingatkan pada masa lalunya yang kelam. Ia teringat ibunya yang diberikan salam olahraga oleh ayahnya hingga membuat ibunya itu depresi dan meninggoy karena bundir. Malam itu Selina menghampiri Domeng yang hidupnya sendirian penuh penderitaan. Domeng menceritakan beban hidupnya selama ini bahwa dia mulai kecil hidup susah tanpa pernah merasakan kasih sayang. Kehidupan orang tuanya hancur karena kehidupan Tiago. Hidupnya yang penuh kehambaan dan diselimuti kemiskinan membuatnya diperlakukan lebih buruk dari sampah. Termasuk mata kirinya yang luka itu akibat ulah kejamnya Tiago di masa lalu. Ia pun hidup dengan keputusasaan dan berharap sebuah kebahagiaan datang kepadanya. Mendengar cerita sedih itu, Selina merasa sangat iba dan kasihan ngelihatnya. Oleh karena itu, ia berusaha untuk ngehibur Domeng yang menangis. Karena Domeng gak pernah sekalipun dan ngelihat wanita, Selina memberikan sebuah tutorial cara menanam benih dengan benar dan praktek biologi di malam itu. Sampai pagi pun ternyata Tiago masih ogah bangun dan sarapan. Mungkin karena efek mabuk itu ya guys. Pagi itu Selina pamit buat mencuci pakaian di sungai. Saya baru tahu guys, ternyata cara mencuci zaman dulu itu dipukul, bukan diseret. Tak lama datanglah seorang wanita dengan pandangan kosong yang tiba-tiba aja menyeburkan dirinya ke dalam air sambil teriak-teriak dan nangis. Wanita ini adalah Cora. Cora ternyata mempunyai keterkaitan yang amat besar karena dia adalah mantan korban penuh dari orang tuanya kepada Tiago sebelum Selina. Karena kekejadian dilakukan pada Tiago, Cora jadi kena mental terberat, kalau zaman sekarang namanya anxiety guys, hingga membuatnya agak jadi gila gitu. Sesampai di rumah, Selina ngelihat kejadian tak mengenakan. Domeng malah kena salam olahraga lagi dari Tiago guys. Ia tertuduh mencuri kalung emasnya yang hilang. Kasian banget Tiago, udah dituduh nyolong juga. Padahal kalian tahu sendiri kan yang ngambil siapa? Karena gak tega, Selina mengambilkan golok dan nyuruh Tiago mengkongsrang-kangsreng Domeng sekalian. Tapi untungnya ternyata Tiago masih mempunyai hati nurani guys. Saan mo tinago yung alahas? Sinungaling ka pa? Untuk ngehibur suasana hati Tiago yang lagi ambiar, Selina memberikan salam iclik yang gak biasa guys. Sumpah, kalau kalian ngeliat ini pasti bikin kalian gemeter, keringet dingin. Tapi yang di sini gak ditampilin ya guys. Kalian cek sendiri aja video aslinya ya. Link di kolom komentar yang Mimin sediain. Tapi dosa ditanggung sendiri ya. Malam itu Domeng seperti biasa menangis kesepian. Tiba-tiba muncul tentara Jepang dari belakang sambil jalan sempoyongan. Anjay, kayaknya dia habis perang guys. Tentara itu udah mau menyabetkan pedangnya pada Domeng. Untungnya Selina langsung mengkongsrang-kangsreng tentara itu dan seketika langsung meninggoy. Karena nyawa Domeng terselamatkan oleh Selina, Domeng memberikan hadiah salam iclik padanya. Kali ini Domeng udah jago guys, gila keren. Malam itu Domeng berharap setelah pengiclikan itu selesai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Setidaknya dia meninggoy dengan riang gembira, katanya.
Selama hidupnya gak ada sesuatu yang ngebuatnya bahagia, kecuali malam saat Selina memberikan salam iciriknya waktu itu. Namun kini ia berharap Selina membawanya pergi dan menjadikan paginya mereka membakar mayat tentara Jepang itu agar tak menjak apapun dari sang penjajah. Setelah itu mereka sarapan seperti biasa. Seperti biasa juga Tiago begini. Kali ini Selina pun menikmatinya. Saat itu Tiago pamit dan mengajak Selina untuk pergi ke rumah Bino karena ada perkumpulan katanya. Namun Selina gak mau ikut dengan alasan ingin istirahat aja di rumah. Tiago pun mendatangi rumah Bino bersama kawan-kawannya yang toksik itu sambil minum tuak langganan mereka sampai malam. Sembari menunggu kepulangan Tiago, ternyata Selina udah buat kabur. Ia pun mengemasi barang-barangnya termasuk semua uang dan emas yang berada di lemari milik Tiago. Selina juga membantu mengemasi barang milik Domeng. Ya Allah, ternyata selama ini Domeng tidur di kandang wedus guys. Kasian banget. Karena waktu udah malam dan Tiago mabuk berat, akhirnya Berong menawarkan diri buat nganterin Tiago pulang. Namun di perjalanan Berong sengaja menjatuhkan badan Tiago yang sempoyongan. Malam itu tak disangka, Berong memberitahukan sebuah fakta bahwa selama ini Selina adalah anak kandungnya Tiago. Hal itu sampai terjadi karena dulu Tiago merayu dan memperkaos istrinya itu hingga hamidun. Tentu Berong gak bisa ngasih keturunan karena ia mengakui bahwa dirinya mandulika. Ia sengaja membesarkan Selina hanya untuk membalas dendam kekejamannya Tiago selama ini kepada keluarganya. Ploti sekali anjay. Tiago pun pulang sendirian sambil sempoyongan. Namun sampai rumah ia ngelihat kejadian tak terduga bahwa Selina dan Domeng lagi asik iclik di kandang wedus itu. Tiago berteriak pada Domeng agar menjauh dari anaknya, Selina. Karena mereka panik, yang terjadi Selina malah mengambil golok dan mengkongsrang-kangsreng Tiago hingga meninggoy. Bahkan Tiago pun belum sempat untuk memberitahukan kalau Selina adalah anaknya. Wala na siya. Di akhir film, Selina membakar rumah itu beserta Tiago di dalamnya. Mereka berdua pergi meninggalkan desa ini dengan membawa harta milik Tiago. Di tengah perjalanan mereka beristirahat sejenak dan Selina membagikan harta itu dengan Domeng. Selina sengaja membagi harta itu karena ia tak ingin Domeng menjadinya. Ia meninggalkan Domeng yang itu sendirian dan pergi dengan kehidupan barunya. Mahalin mo ang sarili mo. Sedang Domeng yang tak ingin ditinggal Selina, ia lontang-lantung sendiri karena dirinya gak bisa lihat guys. Selina! Selina! Oke guys, sekian untuk perfilman hari ini. Semoga terhibur dan jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.